Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita masih merasakan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, motivator kita, suri tauladan kita, siapa kalau bukan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berikut yang menonton video ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vivi Asria, selaku moderator pada kali ini, dan di sebelah saya ada Umi Fida selaku Ketua Yayasan Belida Indonesia, yang mana sebagai pemateri pada tema kali ini. Baiklah, alhamdulillah Yayasan Belida Indonesia memiliki program terbaru yaitu Kultum Ramadan, yang mana episode kali ini yaitu bincang-bincang seputar Ramadan. Yang mana kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai memburu malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Yang mana akan disampaikan langsung oleh Umi Fida selaku Ketua Yayasan Belida Indonesia. Kepada Umi dipersilahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena pada hari ini saat ini Yayasan Belida Indonesia mempunyai program yang baru yaitu bincang-bincang seputar Ramadan. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas masalah Lailatul Qadar. Sebelum masalah Lailatul Qadar, kita akan membahas sedikit tentang awal Ramadan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita merasa bahagia dan penuh harap ya datangnya bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini ya, hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi di sini dijelaskan bahwa bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan pengampunan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan iman, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada berbagai macam jenis manusia ya dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ada yang menyambut dengan aura, nongkrong, ya, terus persiapan bulan Ramadan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang bermalas-malasan. Dan alhamdulillah kita Ramadan kali ini ya diuji oleh Allah dengan wabah corona COVID-19. Untuk itu Ramadan kali ini tentu berbeda dengan Ramadan yang tahun lalu. Alhamdulillah dengan adanya social distancing ini, kenakalan remaja, pertemuan yang sia-sia itu tidak terjadi lagi pada tahun ini. Itu adalah hikmah baik dari musibah corona COVID-19 ini. Dan kita sebagai seorang muslim tetap terus ya, berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa semua yang Allah turunkan itu membawa kebaikan dari kita semua. Untuk itu, mari ya, kita sebagai seorang muslim tetap bersemangat mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Membaca Al-Quran bisa ya, antar keluarga, terus qiyamul lail, tarawih di rumah sama keluarga. Kemudian kita belajar hidup sederhana dengan menu berbuka yang sederhana saja, berlebihan seperti tahun-tahun yang kemarin. Karena tahun ini semuanya merubah. Allah ingin kita kembali lagi ke fitrah kita sebagai hamba yang sederhana, ya, yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Itu jangan kita jadikan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada kesan yang positif atau untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita sebagai seorang muslim tidak bangga bahkan merasa biasa-biasa bekerja Ramadan itu. Jadilah kita perindu Ramadan, insya Allah nanti Ramadan akan selalu melindungi kita dan kita akan dipertemukan di Ramadan yang akan datang.
Apabila ada kata-kata yang salah, mohon ampun kepada Allah. Kebenaran yang dikatakan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Umi Fida, jazakillah khair telah menyampaikan tausiah singkatnya mengenai bulan Ramadan dan bagaimana sih persiapan-persiapan kita menjelang 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa memaksimalkannya di hari-hari terakhir bulan Ramadan kita. Nah, Mi, di sini kita sudah rangkum ada 3 pertanyaan mengenai bagaimana sih memburu malam 1000 bulan itu, memburu malam Lailatul Qadar. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Bagaimana, Mi? Alhamdulillah, kita akan jawab pertanyaannya. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu mempunyai keutamaan, ya. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, bertambahnya keberkahan. Di sini Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu dijadikan segala urusan yang penuh hikmah. Ad-Dukhan ayat 3-4. Kemudian di surat Al-Qadar, ya, yang terkenal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian disambung ke ayat berikutnya, ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 3 dan 5. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung kira-kira 83 tahun. Nah, apabila kita beramal pada malam Lailatul Qadar, maka amalan kita itu seperti orang beramal selama 83 tahun. Kemudian, ya, yang ketiga, apabila kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang lalu. Di sini ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Karena kita sebagai manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Apabila kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah seutama-utama dari pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yaitu kita bisa dengan sholat, berzikir, ya, terus membaca Al-Quran tadarus. Kemudian kita jangan lupa untuk membaca doa malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh ibunda kita Ummahatul Mukminin, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau diajari oleh Rasulullah untuk membaca doa apabila terjadi malam Lailatul Qadar. Itu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Ini dibaca berulang-ulang terus dan terus. Itu saja, ya, keutamaan malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin banyak, ya, banyak yang lainnya. Tapi intinya, apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu melebihi dari
ibadah 1000 bulan. Baiklah, jadi itu tadi Umi Fida telah menjawab pertanyaan kita, yaitu apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan semoga kita bisa menerapkannya dan tidak menyia-nyiakan malam terakhir kita di bulan Ramadan. Baiklah, langsung saja masuk ke pertanyaan kedua nih, yaitu apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Jadi itu nih, jadi mungkin banyak yang pengen tahu ya bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi persilakan kepada Umi untuk menjawab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu menurut Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari telah disebutkan dalam beberapa riwayat tanda-tanda Lailatul Qadar, namun kebanyakan tanda-tanda tersebut tidak nampak kecuali setelah malam itu berlalu. Yang pertama, para ulama sepakat ya berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Nah, ini dari hadis dari Rasulullah bahwa tanda yang pertama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian tanda-tanda yang kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasa ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam ibadah. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu kita beribadah itu seperti tidak ada lelah. Kita membaca Al-Quran tidak ada rasa capek. Kita khusyuk, tumakninah ya. Rakaat demi rakaat kita selesaikan. Tadarus 1 juz per juz kita selesaikan. Kita tidak ada rasa lelah, tenang, lezat beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang ketiga, matahari terbit ya, matahari terbit tidak terlalu panas ya, matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, cerah ya. Matahari itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW bersabda, pagi hari dari malam Lailatul Qadar terbit matahari tidak menyengat bagaikan bejana sampai meninggi. Jadi matahari itu tidak terik, tidak panas. Tanda yang keempat, bulan sabit. Dari Abu Hurairah, ia berkata, kami bermuzakarah, artinya bertanya-tanya tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Terus Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang mengingat ketika terbit bulan dan saat itu bulan bagaikan belahan piring atau bulan sabit. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 15 ke atas. Kalau 15 itu kan bulan purnama. Jadi dia lebih dari malam 17. Mungkin mendekati akhir-akhir dari Ramadan. Jadi waktu itu posisi bulan dalam keadaan bulan sabit. Itu tanda-tanda zahirnya yang kita bisa nampak dan yang bisa kita jelaskan di sini. Selanjutnya. Baik, itulah tadi sudah dijelaskan oleh Umi Fida bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya, ada empat tanda yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Dan terakhir tadi bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu bulan itu berbentuk seperti bulan sabit ya Mi ya. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, baik yang menonton gitu ya, bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaan yang terakhir nih Mi, pertanyaan yang terakhir yaitu khusus untuk wanita ya, mungkin menjadi pertanyaan bagi para wanita-wanita gitu ya, yang ingin menikmati malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar? Jadi kan mungkin ada yang beberapa bisa mendapat halangan lah yang istimewa bagi seorang wanita gitu ya Mia. Bagaimana dia bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar sedangkan dalam posisi yang tidak bisa beribadah gitu. Mungkin langsung saja Umi menjawab. Ya. Alhamdulillah untuk wanita itu adalah makhluk yang istimewa.
Allah berikan uzur-uzur syar'i. Contohnya yaitu haid, nifas. Jadi dalam kedua keadaan ini, apabila kita beribadah, itu ada poin-poinnya. Untuk malam Lailatul Qadar ini ya, kita bisa menikmati malam Lailatul Qadar, bisa melaksanakan malam Lailatul Qadar. Contoh, kita dengan zikir ya, dengan zikir, kemudian kita membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Zaman sekarang kan zaman teknologi, Al-Qur'an bisa di dalam HP ya, di dalam handphone. Jadi kita bisa membaca dengan tanpa menyentuh mushafnya. Kemudian bisa zikir, tahmid, tahlil, dan berdoa. Jangan lupa doa yang diajarkan oleh Ummahatul Mukminin Bunda Aisyah ya, yang kita bahas di awal tadi, yaitu apa bacanya? Allahumma Alhamdulillah, Mbak Sivi sudah hafal ya, baru sekali diajarin sudah hafal. Barakallah. Itu saja, jadi wanita-wanita yang haid dan nifas jangan berkecil hati, karena kita bisa menikmati atau bisa menjalankan malam Lailatul Qadar apabila kita memang benar-benar berniat ingin mencari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa Allah berikan ya kemudahan untuk menjalankan beribadah ya sesuai dengan syariat, dengan ikhlas dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan kepada Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itulah tadi ya jawaban dari Umi Fida, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dari yang nonton channel ini semua gitu ya. Bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bingung gitu ya, yang masih galau gitu menjelang akhir-akhir Ramadan ini mau ngapain aja sih, gimana sih cara mencari malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi insya Allah sudah dijelaskan oleh Umi Fida. Jazakillah khair kepada Umi Fida telah menyampaikan tausiahnya sekaligus menjawab pertanyaan dari kita semua gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini, menjelang 10 malam terakhir ini bisa kita maksimalkan dan bisa menjadi orang-orang yang beruntung gitu ya, orang-orang yang beruntung yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.